Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Hah? Laki-laki ini 2 kali cerai. Jadi yang laki ini kawin lagi, cerai lagi. Iya, Pak, ya. Ya, lalu? Jadi dia tidak tahu bahwasanya itu tidak boleh karena dia tidak pernah mengikuti pendalaman Alkitab semacam ini. Tapi sekarang dia baru tahu. Hanya saja dia memang kecewa, tapi tidak mungkin dia kembali lagi kepada istri yang sudah diceraikan itu, apalagi 2 istrinya yang sudah dia cerai. Lalu bagaimana saya terima laki-laki ini yang sudah nikah terakhir ini sebagai jemaat ya. Terus saya juga bingung. Terima sebagai jemaat tidak masalah ya, saya kira ya. Pokoknya dia tidak minta dikawinkan lagi kan? Tidak, dia tetap ada istri yang terakhir ini. Yang 2? Yang terakhir, yang ketiga. Oh, yang ketiga. Iya, Pak. Iya, balik pada yang kedua maupun yang pertama tidak boleh, malah berdasar ulangan 24 tadi ya. Ya sudah, kalau seperti itu menurut saya sudah biarin. Tinggal suruh dia minta ampun saja. Oh iya, Pak ya. Baik, Pak, terima kasih. Saya kira dia harus kembali pada istri pertama. Nah, kalau ulangan 24 tadi jelas tidak boleh. 2 saja tidak boleh, kalau ketiga tidak boleh. Malah tidak boleh kembali pada istri pertama. Tapi kalau dia poligami, katakanlah istri 4, nah ini 3 mesti dicerai. 1 yang pertama yang mesti dipertahankan, tidak boleh. Karena yang kedua, ketiga, keempat ini perjinahan. Kalau poligami loh ya. Dari pertama ini saja yang diakui di hadapan Tuhan, tapi yang 3 ini perjinahan ini yang mesti diceraikan. Diceraikan ini istilahnya diceraikan, betulnya berhenti berzina, betulnya kan itu. Jadi kalau dia bertobat dia mesti ceraikan, dia berhenti berzina dengan perzinahan itu. Ya. Jadi kalau yang itu lagi, ya, pertahankan istri yang ketiga, tapi ya itu tetap dia masih minta ampun kepada Tuhan. Dan minta ampun dengan serius ya. Betul, Pak ya. Baik, satu lagi nih, Pak. Matius 5 ayat 32 tadi. Kenapa kalau perempuan itu sudah diceraikan oleh suaminya, kemudian dianggap berzina lah perempuan itu kalau menikah lagi begitu? Iya, itu kalau enggak karena perceraian bukan karena zina ya. Jadi kalau perceraian bukan karena zina, orang yang menceraikan ini sebetulnya membuat pasangannya berzina sudah, hanya dengan cerainya ini saja. Nah, jadi ini tidak zina, ini menceraikan. Dia membuat pasangannya berzina, jadi dia sudah dosa. Dan kalau ini jatuh dalam perzinahan, dia ikut menanggung akibatnya. Tidak berarti ini tidak salah, tapi dia ikut menanggung karena ini diceraikan secara tidak sah. Lalu ini akhirnya tidak bisa menahan nafsu karena tidak ada penyaluran seks dan sebagainya. Akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Ini salah nih, ikut salah. Jadi menceraikan tidak bisa sembarangan. Lalu kalau ini menikah lagi dengan orang lain, ini nggak boleh menikah kalau perceraiannya bukan karena perzinahan. Kalau dia menikah lagi tetap ya dia berzina. Dan sekarang ya ini cerai ya, bukan karena zina, kan cerainya tidak sah ya. Tapi yang ini lalu kawin lagi, ini zina kan? Perceraian menjadi sah karena yang ini boleh kawin lagi. Baik, Pak, terima kasih. Tapi kalau dua-dua tidak kawin lagi, cerai, ya sudah, gini terus, atau rujuk. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Satu lagi, Pak. Ya. Mengenai perzinahan pikiran itu dengan fisik, apakah sama itu tingkatan hukumannya itu, Pak? Oh, beda. Tingkatannya itu. Beda lah. Tentu tidak sama. Kalau sama, ya daripada saya berzina pikiran, saya berzina sekalian fisik saja kalau gitu. Tentu tidak sama.
Jadi berzina dalam pikiran memang dosa, tapi fisik ya lebih buruk. Soalnya kalau berzina dalam pikiran kan ya boleh dikatakan orang lain kan nggak tahu gitu. Saudara tok yang tahu, jadi kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain tuh. Tapi kalau saudara berzina dengan seseorang secara fisik, setidaknya orang itu tahu. Mungkin tidak ada orang lain tahu, tapi setidaknya orang itu tahu, dan ada kemungkinan orang lain juga tahu. Misalnya saudara pergi ke pelacuran, lalu saudara kelihatan orang, lah ini jadi batu sandungan. Jadi karena nyandungi lebih banyak orang, sementara kalau dengan pikiran tidak, maka jelas bahwa perzinahan fisik jelas lebih berdosa, lebih besar dosanya. Ada sebenarnya roh perzinahan itu Pak, sehingga bisa mengendalikan seseorang atau mengikat seseorang karena karena ada roh perzinahan itu, ada itu ya Pak? Oh enggak ya. Jadi ini ya, kata roh berasal dari kata Ibrani ruah atau kata bahasa Yunani pneuma ya. Itu sebetulnya agak aneh. Kenapa Yunani dan Ibrani dalam hal itu artinya bisa sama ya? Karena ruah dan pneuma betul-betul artinya boleh dikatakan sama. Bisa berarti roh manusia ya, roh jahat, pokoknya roh ya. Roh dikontraskan dengan kalau kita yang kelihatannya kan tubuh ya, tubuh dan roh ya. Saya tidak percaya tubuh, jiwa dan roh. Saya percaya dikotomi ya, tubuh dan jiwa atau roh ya. Roh jahat tidak punya tubuh, malaikat tidak punya tubuh, Allah juga tidak punya tubuh, tapi semuanya roh semua ya. Itu arti pertama. Arti kedua bisa diartikan angin, seperti di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8 ya. Yohanes 3, angin bertiup kemana ia mau. Jadi kalau saya baca dari awal, ini bicara kelahiran baru dan sebagainya itu ya. Nah ini angin bertiup kemana ia mau. Ini the wind bloweth where it listed. Ya, bloweth the wind, coba kita lihat ya. Nah ini pneuma. Kenapa diterjemahkan wind dan bukannya roh? Ya lihat kalimatnya. Kalau kata itu punya beberapa arti, mesti dilihat konteksnya atau ayat kalimatnya yang cocok yang mana. Misalnya saya mengatakan broken heart ya. Heart itu kan artinya jantung. Kalau broken heart masa diartikan patah jantung. Nah diartikan patah hati. Tapi kalau misalnya heart attack, masa serangan hati ya, serangan jantung kalau itu. Jadi kata yang punya lebih dari suatu arti dalam penerjemahan kita mesti melihat ya, ini ya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyi tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Nah itu cocok dia pilih terjemahan angin. Makanya semua ya, saya kira ini ada yang menerjemahkan the spirit. Saya tidak ngerti ini, artinya aneh ini. Tidak tahu kenapa kalau bisa menerjemahkan the spirit. Cara salah ini penerjemahan the spirit, tak cocok menurut saya. Tadi pertanyaannya apa? Ada roh perzinahan itu Pak, sehingga bisa merasuki seseorang. Nah itu arti kedua ya, angin ya. Arti ketiga bisa nafas, karena nafas itu kan juga angin sebetulnya ya, udara yang bergerak kan ya. Memang ada kata Ibrani nefes juga bisa berarti nafas juga. Lalu arti yang lain adalah kecondongan. Nah kalau dikatakan roh zina dan sebagainya itu, menurut saya arti keempat ini yang dipakai. Jadi bukannya ada roh jahat yang spesialisasinya itu menjatuhkan orang ke dalam perzinahan, bukan seperti itu. Tapi orang itu punya kecondongan berzina. Dengan kata lain, kelemahannya dia dalam urusan zina. Dan memang kata-kata
ada, roh Cina, roh marah dan sebagainya itu ada. Baik Pak, terima kasih Pak Budi. Oke.